Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, kembali lagi berjumpa bersama saya Bersama Dani di Berendo TVRI Bengkulu. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yang sangat penting bagi perkembangan daerah kita, yaitu tentang pariwisata sebagai sumber pendapatan asli daerah di Bengkulu. Memang sektor pariwisata ini memiliki potensi yang luar biasa ya untuk meningkatkan perekonomian daerah, tapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan di samping itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana sektor pariwisata di Bengkulu dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD. Bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir, ada Mbak Maya panggilannya ya, tapi nama lengkapnya Marzulasmi sebagai Ketua Masyarakat Sadar Wisata Kota Bengkulu. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Baik, dan juga setelah hadir di studio TVRI Bengkulu ada Bang Leo Fatli Bakti selaku Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan juga Promosi Daerah KNEPI Provinsi Bengkulu. Halo, selamat sore Bang. Gimana kabar, sehat? Sehat, Abang juga sehat? Alhamdulillah. Ya, lebih bugar ya, terakhir kali bertemu ya. Baik pemirsa, tema kita di sore hari ini terkait dengan pariwisata sumber PAD. Terkait dengan tema ini kita akan membahas lebih dalam seperti apa sebenarnya pariwisata ini bisa berpengaruh ya terhadap pendapatan asli daerah. Oke, kalau dari tema kita di sore hari ini mungkin dari peran masing-masing ya, baik itu dari Mbak Maya dan juga Bang Leo, itu seperti apa sih dengan tema kita di hari ini? Mungkin Mbak Maya terlebih dahulu. Terkait dengan pariwisata ya, terutama untuk di Kota Bengkulu, ya harapan kami itu memang ya kita memiliki ikon-ikon. Jadi Bengkulu ini adalah salah satu daerah yang tidak banyak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Kita tuh punya 5 unsur wisata yang keseluruhannya itu terpenuhi. Kita punya wisata heritage, kita punya wisata budaya, kita punya wisata gunung, kita punya wisata pantai, kita juga punya wisata kuliner. Jadi kelima unsur ini yang belum make sure aja sebetulnya. Belum dikemas dengan apik sehingga ini bisa membumi barangkali, karena orang tuh tidak banyak tahu tentang Bengkulu. Ini yang mungkin kita perlu bekerja sama dengan berbagai stakeholder ya, terutama anak-anak generasi sekarang yang sangat amat pandai mengemas informasi, kemudian menyebarluaskan informasi itu menjadi sesuatu yang apik dan membuat orang tertarik seperti itu. Nah, harapan saya juga memang terutama sekarang tuh saya mendengar beberapa info bahwa gubernur kita itu akan kembali merevitalisasi taman remaja. Benar. Jadi Mbak Agnes, saya ingat sekali dulu waktu saya masih kecil, salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi kalau libur sekolah itu adalah taman remaja. Karena hanya di situ kita bisa benar-benar lihat hewan yang ada di hutan ya. Jadi di situ benar-benar bisa lihat piton tuh yang segede gini tuh ada. Ya. Kemudian ada harimaunya, ada beruangnya. Jangan masa kecil. Bener, itu ada tapir. Jadi yang kita mungkin maksudnya yang sekarang tuh udah nggak mungkin ditemuin. Zaman itu tuh ada di taman remaja. Jadi itu juga kemudian saya masih ingat putri saya usia 2 tahun dan 3 tahun itu masih sempat ke sana sebelum ya. Kemudian ditutup. Nah, karena di Bengkulu ini satu-satunya hutan kota yang kita miliki itu adalah hutan taman remaja. Jadi tidak semua orang punya hutan kota. Makanya saya bilang ini tuh kita tuh sebetulnya sudah punya 5 unsur yang unik sekali, yang bagaimana tinggal kita kemas dengan apik, kemudian ini kita gaungkan lebih besar supaya bisa makin dikenal banyak orang seperti itu. Berarti taman remaja dahulunya itu seperti kebun binatang ya? Iya. Jadi di situ itu dulu pusat kuliner juga. Jadi bagian depan itu juga banyak pedagang kaki lima. Kemudian kalau sekarang tuh yang tetap masih ada itu adalah empek-empek, panggang. Kemudian ada gado-gado. Itu emang dari dahulu kala udah ada. Dan rasanya juga kayaknya masih seoke itu loh. Mbak Nas sesekali kayaknya perlu nongkrong. Zaman saya ke Bengkulu kayaknya belum ada ya. Ada ya. Bukan belum ada Mbak, itu udah nggak berjalan. Benar lagi ya. Kemudian di bagian dalam
itu lumayan luas, mungkin ada sekitar 2 hektar ya. Jadi dari mulai sisi kanan, jadi kita tuh berjalan dari sisi kanan, menyusuri sisi kanan itu ada burung-burung, ada cendrawasih waktu itu, ada burung enggang. Saya betul-betul masih bisa mengingat itu loh. Kemudian nanti area reptil ada di area belakang, kemudian unggas nanti ada di sisi pojok sebelah kanan, kemudian ada beruang juga, itu bagian tengah tuh. Ada buaya juga, jadi kita tuh bisa lihat yang buaya darat, maaf ya Bang Leo ya. Buaya darat yang itu ya. Buaya darat, air tawar, sama buaya air laut. Oh. Itu ada, jadi kita bisa lihat, oh kalau buaya laut itu ternyata secara fisik itu berbeda, lebih panjang, lebih besar, lebih serem gitu Itu kan. menambah pengetahuan juga ya. Benar, jadi kita tuh bisa kasih lihat anak-anak ya. Oh ini loh yang namanya tapir. Mami, tapir itu apa? Mungkin di buku pelajaran anak sekarang tuh udah nggak ada ini tapir, dan di sana ada. Kemudian yang membedakan musang dengan kucing apa? Kita bisa lihat that is kucing dan ini musang begitu. Kemudian macam-macam ular. Ada ular piton, ada ular apa namanya tuh sawo dengan motif batik, itu kita bisa lihat. Kemudian maksud saya juga, saya merindukan ya seandainya ini betul-betul terrealisasi, bagaimana pemerintah kita juga berupaya melakukan gebrakan-gebrakan di pusat, bagaimana membawa anggaran itu sebanyak mungkin untuk membangun Kota Bengkulu ini sedemikian rupa. Jadi saya harap ya begitu sudah dibangun, tolong kita yang benar-benar merawat, benar-benar menjaga, karena ini nggak bisa hanya dari satu sisi saja Mbak Agnes. Jadi kita harus benar-benar sama-sama. Seperti yang sekarang sudah dibuat itu kan era Pantai Panjang, kemudian daerah Kota Tua, kemudian daerah apa namanya tuh yang Berkas. Pantai Berkas. Nah, sangat sayang sebetulnya tidak banyak dari kita itu yang betul-betul memanfaatkan itu dengan baik ya. Jadi mungkin ya tadi pemerintah mungkin belum atau kurang menggaungkan ya. Dan organisasi-organisasi seperti kami juga sebetulnya sangat besar sekali perannya untuk menyadarkan masyarakat kita bahwa wisata itu nggak harus ekspensif loh ya. Baik. Wisata itu nggak harus keluar negeri, nggak harus keluar kota. Bahkan kita tuh berwisata di dalam kota aja itu sudah sangat dinikmati sekali. Selama kita bisa mengemas itu dengan baik. Kita punya pantai yang tidak banyak dimiliki orang lain, bener. Kita punya pantai yang hanya beberapa saja ada di Indonesia. Pantai Pasir Putih itu nggak banyak kota lain yang punya. Kemudian kita juga punya wisata Rafflesia. Yang kenapa saya bilang ini sangat otentik sekali ya. Karena itu hanya tumbuh di Bengkulu, bukan Rafflesianya saja ya, maksudnya itu gitu. Rafflesia itu dengan banyak spesiesnya, tapi yang 7 kelopak itu hanya bisa tumbuh di bumi Rafflesia, bayangin. Itu nggak bisa, lu mau jual kemana tuh informasi itu nggak akan bisa. Itu kan sesuatu yang mahal ya, sesuatu yang bisa dijual seperti itu ya. Dan selama ini justru yang banyak sekali datang dari luar negeri itu hanya untuk melihat Rafflesia. Nah, kita berarti sudah punya value dong. Kita sudah punya value sesuatu yang punya nilai jual, yang bisa menggait wisatawan mancanegara gitu loh. Susah loh Mbak Agnes ya, kita menggait wisman domestik aja udah setengah mati nih. Kita punya value yang tidak banyak orang punya. Kita punya anggrek hitam juga di Dendau. Ya, kita punya banyak. Kita punya di sini banyak ya. sekali, makanya saya bilang Bengkulu itu sangat istimewa. Kita punya danau yang berada di tengah kota. Wah, kamu cari di mana ini? Kayaknya Indonesia cuma satu-satunya ini. Sepertinya juga masyarakat Bengkulu juga ada beberapa orang yang belum mengeksplor semuanya di Bengkulu, ya, tapi sudah kemana-mana. Oke, kita break dulu. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Bang Leo ya terkait dengan tema kita pariwisata sumber PAD. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.